Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi dari kelompok 2 mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dan rekan-rekan saya yaitu Novi Nur Islami, Siti Jamila, dan Sulaiman Hanafi akan mempresentasikan topik bahasan yaitu remaja. Apa itu remaja? Pengertian dari remaja sendiri ialah masa di mana masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa tersebut terjadinya pematangan usia yang mana perkembangan dari psikososial, psikis, dan juga fisik sangat terlihat sangat cepat. Dan beberapa teori tentang remaja sudah ada di PPT yang sudah saya sediakan. Dan saya akan membacakan yang menurut Mong, remaja merupakan masa transisi dari anak-anak hingga dewasa. Masa remaja tersebut mencerminkan cara berpikir remaja masih dalam koridor berpikir konkret. Kondisi ini disebabkan pada masa ini terjadi suatu proses pendewasaan pada diri remaja. Masa tersebut berlangsung dari usia 12 sampai 21 tahun. Dan berikut adalah masa-masa yang akan dilewati. Masa remaja awal yang kita sebut dengan early adolescence, umur 12 sampai 15 tahun, dan masa remaja pertengahan, middle adolescence, umur 15 sampai 18 tahun, dan yang terakhir yaitu remaja terakhir, masa akhir, umur late adolescence, 18 sampai 21 tahun. Dan materi selanjutnya yaitu ciri-ciri remaja dan karakteristik remaja akan dijelaskan oleh Novi. Ciri-ciri remaja. 1. Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik, terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosional ini merupakan tanda awal remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini, banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan kepada masa remaja. Misalnya, mereka diharapkan tidak lagi bertingkah laku seperti anak-anak. Mereka juga harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu dan akan nampak berkelas pada remaja akhir yang duduk di awal masa kuliah. 2. Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai dengan kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, perencanaan dan sistem respirasi maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja. 3. Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Selama masa remaja, banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya di bawah dari masa kanak-kanak, digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih matang. Hal itu juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar di masa remaja. Maka remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan keterkaitan mereka pada hal yang lebih penting. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Remaja tidak lagi berhubungan hanya dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi dengan lawan jenis dan dengan orang dewasa. 4. Perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa. 5. Kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di satu sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab tersebut. Karakteristik remaja. Labilitas remaja menyebabkan kurang tercapainya pengertian orang lain terhadap diri pribadi remaja. Keadaan yang baru dialami remaja juga menyebabkan remaja sendiri sering tidak mengerti diri sendiri. Suara hati, di mana remaja merasa berada di dalam jurang atau menghadapi jalan buntu maupun kegelapan, memerlukan uluran tangan orang lain dengan penuh tanggung jawab, supaya remaja tidak terperosok dalam lebih untuk terjerumus dalam perbuatan nekat. Perombakan pandangan dan petunjuk hidup yang telah diperoleh pada masa sebelumnya menunggalkan perasaan kosong pada hati remaja. Remaja tidak menyadari sebab perasaan kosong tersebut, tetapi membuang kesempatan baik dengan cara mengosongkan diri dari hasil didikan orang tua. Ini tidak berarti remaja bisa mengisi dirinya. Remaja dengan kekosongannya
justru terbuka dari pengaruh lain, baik dari yang bertanggung jawab maupun yang tidak. Sikap menentang dan menantang orang tua maupun orang dewasa lainnya merupakan ciri yang mewujudkan keinginan remaja untuk merenggangkan ikatannya dengan orang tua dan menunjukkan ketidaktergantungannya kepada orang tua atau orang dewasa lainnya. Di suatu pihak, remaja ingin melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang tua dan rasa aman keluarga. Di lain pihak, masih ingin mengecap perlindungan keluarga dan ditimang dalam kasih sayang orang tua. Akhirnya, remaja tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kegelisahan, keadaan tidak tenang menguasai diri remaja. Banyak hal yang diinginkan, tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Eksperimentasi atau keinginan besar yang mendorong remaja mencoba dan melakukan segala kegiatan dan perbuatan orang dewasa. Busa terambung melalui saluran-saluran ilmu pengetahuan. Banyaknya fantasi, khayalan, dan bualan merupakan ciri khas remaja. Remaja yang berfantasi mengenai banyak pengangguran yang mengajarnya sesungguhnya dalam kesepiannya membuat cerita khayalan tersebut. Remaja menutup prestasi belajar yang tidak memuaskan dirinya dengan membual tentang keberhasilan yang dilebih-lebihkan. Kebersamaan dan kegiatan berkelompok memberikan dorongan moral pada sesama remaja. Remaja memperoleh kekuatan dari keadaan bersama tersebut. Saya akan menjelaskan materi tentang krisis identitas. Krisis identitas pertama kali ditemukan oleh Erik Erikson. Beliau merupakan psikolog dan psikoanalisis yang berpengalaman di bidang psikolog. Menurut Erikson, kepribadian kita selalu mengalami perkembangan ketika telah berhasil memecahkan sebuah permasalahan atau krisis dalam hidup ini. Namun, dalam keadaan ini, kita tidak mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi, malah menimbulkan masalah yang baru. Pembentukan kepribadian atau identitas adalah hal yang wajar dan terus berlangsung dan berkembang serta berubah sejalan dengan perubahan usia. Misi suatu dan tantangan baru yang dihadapi nantinya akan membentuk identitas seseorang. Krisis identitas adalah konflik yang terjadi di dalam diri individu dengan mengalami kebingungan dan selalu berpikir dan bertanya siapa diri kita sebenarnya, untuk apa kita di dunia, serta apa yang harus kita lakukan. Menurut Erikson, ciri seorang yang mengalami krisis identitas ini tidak akan mengenali dirinya sendiri, mengalami konflik batin karena di dalam pikiran kita selalu timbul pertanyaan tentang jati diri kita. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terus muncul walaupun dalam keadaan normal. Sebenarnya, pertanyaan ini muncul tapi sesegera mungkin akan hilang. Beda halnya ketika dalam kondisi krisis identitas, pertanyaan-pertanyaan tersebut sulit dihilangkan, dilupakan, dan disepelekan. Hal ini sangatlah buruk. Bisa saja menimbulkan kebimbangan atau kesalahan arah dalam melangkah. Akibatnya sangatlah fatal. Setiap individu yang terkena dampaknya akan mengalami sifat rendah diri, malu dengan dirinya sendiri, merasa orang lain akan mengalahkan diri kita, tidak mempunyai motivasi, dan pastinya akan stagnan. Malah bisa sampai depresi dan bunuh diri. Kepercayaan diri yang lemah merasa selalu tidak berguna dan mengguncangkan jiwanya. Sebenarnya, kondisi ini bisa kita cegah dengan pendidikan karakter. Karakter yang kuat akan menimbulkan pribadi yang kuat pula. Tidak mudah mengalami kondisi lemah, termasuk krisis identitas ini. Karakter merupakan identitas itu sendiri. Karakter atau identitas adalah suatu hal yang mencirikan setiap individu sehingga dapat dikenali, diperhatikan, dihormati, atau dianggap oleh orang lain, sehingga pada akhirnya akan memiliki motivasi atau arah yang hidup yang kuat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pubertas. Pubertas ialah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai saat berumur 8 tahun hingga 10 tahun dan berakhirnya biasanya pada umur 15 tahun hingga 16 tahun. Pada masa ini memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat. Pada wanita, pubertas tidak ditandai dengan menstruasi pertama, sedangkan pada laki-laki, pubertas biasanya ditandai dengan mimpi basah. Ini dikenal dengan istilah adanya pubertas dini pada masa remaja. Penyebabnya ialah bahwa kimia DDT sendiri, DDE mempunyai efek yang mirip dengan hormon estrogen. Hormon ini diketahui sangat berperan dalam mengatur perkembangan seks wanita. Selanjutnya, memahami perubahan fisik pada masa pubertas.
Yang pertama, perubahan fisik pada laki-laki. Dada melebar, tumbuhnya rambut halus pada wajah dan tangan kaki. Mulai sel sperma mulai diproduksi, penis dan tetis bertambah besar. Mengalami mimpi basah, ejakulasi mungkin terjadi. Fisik pada perempuan, pinggul membesar, mulai memproduksi sel telur, menstruasi, keluarnya cairan pada vagina. Perubahan emosional dan psikologis pada masa pubertas. Selain perubahan fisik, nyatanya terjadi pula perubahan emosional dan psikologis saat seorang anak berada pada fase pubertas. Di antaranya, mulai sensitif, mulai memikirkan hal-hal seksual, merasa canggung dan bingung akibat perubahan tubuh yang terlalu pesat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.